Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang tentu saja ceritanya agak jauh dari adegan pengenceritaan. Hebat kan? Judul filmnya adalah My Dearest Friend, yang berarti teman putri saya. Sesuai judul, film ini mengisahkan tentang seorang ayah yang tergoda dengan teman anaknya sendiri, karena teman anaknya tersebut wajahnya mirip dengan istrinya yang sudah meninggal. Penasaran dengan ceritanya? Jangan lupa like dulu video ini, dan jika Anda sedang bahagia bisa subscribe juga channel ini. Lanjut, tanpa bacot gak jelas yang tentunya gak bermanfaat, mari kita mulai videonya. Gaskan! Cerita diawali memperlihatkan suasana rumah di sebuah daerah. Dalam rumah tersebut terlihat ada seorang manusia tua. Dia terlihat sedang mengelus lantai menggunakan sebuah kain pel di rumahnya. Manusia tersebut bernama Wongi. Jadi Wongi ini adalah seorang duda kesepian yang sudah ditinggalkan oleh istri tercintanya. Belum selesai mengelus lantai tersebut, tiba-tiba Wongi mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata orang itu adalah seorang wanita muda putih mulus yang seksi tentunya. Dia merupakan anak semata wayang Wongi. Wanita tersebut bernama Unji. Jadi Unji ini adalah seorang mahasiswa yang sedang menikmati liburannya karena mungkin sudah selesai ujian. Oleh sebab itu Unji mendatangi ayahnya secara tiba-tiba. Merasa senang dengan kedatangan Unji, akhirnya Wongi mengajak Unji untuk makan bersama. Pada saat makan, Unji mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin mengajak teman perempuannya menginap di rumah tersebut. Tapi di sana Wongi tidak mengizinkan karena Unji dilarang membawa orang asing ke rumahnya. Setelah bernegosiasi dan Unji bilang temannya tersebut akan membantu semua pekerjaan di rumah itu, akhirnya Wongi mengizinkannya. Singkatkan, padat, dan jelaskan. Setelah itu terlihat Wongi sedang membersihkan sebuah kamar karena dia ingin menyiapkan kedatangan teman Unji, supaya mungkin teman Unji tersebut betah tinggal di sana. Lanjut, singkat cerita teman Unji pun datang. Dia bernama Seoyoung. Wongi yang melihat Seoyoung merasa terkejut karena wajah Seoyoung ternyata sangat mirip dengan almarhum istrinya. Setelah mereka berdua saling berkenalan dan memberi salam satu sama lain, akhirnya Wongi pun masuk ke kamarnya dan melihat foto istrinya tersebut. Di sana dia masih tak percaya kalau wajah Seoyoung sangat mirip dengan almarhum istrinya. Di malam harinya mereka pun terlihat sedang makan-makan bersama. Selesai makan, kemudian mereka bertiga berpesta minuman yang dilarang untuk bocah micin. Akibat minuman tersebut, Unji yang ingin ke kamar mandi akhirnya meninggalkan ayahnya dan Seoyoung, membiarkan mereka berduaan. Anjingan, bukan yang bener, pangsit. Seoyoung yang otaknya sudah dikuasai oleh miras terlihat sedang mendekati Wongi dan mencari kehangatan di bahunya Wongi. Wongi yang sudah menyadari hal itu akhirnya terkejut lalu menghindari Seoyoung. Tetapi di sana Seoyoung langsung memegang tangan Wongi. Tak lama kemudian akhirnya Unji pun datang dan menciduk mereka berdua. Lalu Unji bertanya, "Apa yang kau lakukan, anjing?" Ayahnya mengatakan bahwa Seoyoung sudah sepenuhnya dikuasai oleh miras. Jadi Wongi menyuruh anaknya membawa Seoyoung untuk beristirahat di kamarnya. Keesokan harinya terlihat Wongi yang sedang terkejut bangun dari tidurnya karena dia bermimpi sedang melakukan adegan mesum dengan Seoyoung. Merasa hal tersebut tidak seharusnya terjadi, Wongi pun menampar pipinya yang sudah hampir keriput itu. Kemudian ketika Wongi berjalan dan membuka pintu toilet, betapa terkejutnya dia melihat Seoyoung yang juga akan beranjak keluar dari toilet tersebut. Akhirnya mereka berdua pun sedikit mengobrol basa-basi gak jelas. Wongi malah gak fokus dan terlihat sedang memandangi buah semangka milik Seoyoung yang akan beranjak dewasa. Setelah itu Seoyoung pun kembali ke kamarnya. Di dalam kamar tersebut terlihat Seoyoung sedang mengetik di sebuah laptop gaming. Karena selain menjadi seorang gadis, ternyata Seoyoung juga adalah seorang penulis buku novel. Belum selesai mengetik, Seoyoung mendengar suara berisik dari luar kamarnya. Setelah ditelusuri dan dicari searching di Google Map dan di Google Translate, ternyata suara tersebut berasal dari Wongi yang sedang bersih-bersih di lantai bawah. Melihat itu, Seoyoung pun membantu Wongi. Melihat Seoyoung yang sedang bersih-bersih, Wongi mengingat almarhum istrinya yang dulu sering bersih-bersih di tempat tersebut. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Wongi pun keluar, beralasan kalau dirinya ingin melakukan sedikit aktivitas olahraga. Wongi yang sedang santuy senam satu jari kemudian melihat Unji yang sedang terlihat menunggu seseorang. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil Sprint. Mobil tersebut dimiliki oleh seorang pria yang keluar dari mobil lalu langsung memeluk Unji. Diketahui pria itu bernama Kim yang merupakan pacar dari Seoyoung, tapi yang dipeluk malah Unji, anjing. Seoyoung yang awalnya sedang berada di dalam rumah, kemudian dia mendatangi Kim yang sedang bersama Unji. Dengan perasaan penuh nafsu, Seoyoung dan Kim tidak menghiraukan sang pemilik rumah.
Mereka berdua langsung masuk ke rumah Won-gi dan meninggalkan Seo-young yang sedang bengong di samping mereka. Setelah berada di dalam rumah, terlihat Won-gi sedang bertanya kepada anaknya, siapakah pria yang gak tahu sopan santun itu anjing? Won-gi menjawab bahwa pria itu adalah pacarnya Seo-young. Kim yang mungkin sudah menyadari kalau Won-gi merupakan si pemilik rumah itu, akhirnya Kim memberikan salam kepada Won-gi. Setelah itu Won-gi mempersilahkan Kim dan Seo-young untuk beristirahat di kamar Seo-young. Ketika Won-gi sedang berjalan ke kamarnya dan kebetulan dia melewati kamar Seo-young, dia mendengar suara mendesah-desah di kamar tersebut. Ternyata di dalam kamar tersebut Seo-young dan Kim sedang melakukan sebuah adegan yang sangat amat mengencritkan. Kemudian di malam harinya terlihat Seo-young sedang menghampiri Won-gi yang sedang santuy. Di sana Seo-young mengajak Won-gi untuk minum bersama. Belum sempat terjadi muncullah Kim yang mungkin sedang kelelahan habis melakukan pengenceritan. Melihat Kim datang, akhirnya Won-gi langsung pergi beralasan kalau dia sudah mengantuk dan mau tidur. Setelah itu Kim yang baru datang mencurigai Seo-young mempunyai hubungan tak terlihat dengan Won-gi. Mendengar itu Seo-young pun membantahnya karena Won-gi adalah ayah temannya sendiri. Merasa kesal dengan Kim, akhirnya Seo-young pergi dari tempat tersebut, tapi tiba-tiba Kim mencegahnya yang akhirnya menyebabkan Seo-young terjatuh, mengakibatkan kaki mulusnya sedikit membutuhkan terpin. Keesokan harinya terlihat Won-gi sedang mengobati kaki Seo-young yang tadi malamnya tergelincir. Unji yang baru turun dari tangga menanyakan keadaan kaki Seo-young, dan akibat kakinya tergelincir, Seo-young tidak bisa menemani Kim untuk sekedar bersantui gak tahu kemana. Oleh sebab itu akhirnya Unji lah yang menemani Kim untuk pergi. Setelah Kim dan Unji pergi, Won-gi pun mengantarkan Seo-young untuk pergi ke kamarnya. Di dalam kamar, Won-gi mengatakan kepada Seo-young, kalau kau ingin apa-apa tinggal bunyikan lonceng dan panggil saja namaku, anjay. Di sana Seo-young malah meminta Won-gi untuk menemaninya sekedar bersantui di kamar tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Kim dan Unji yang sedang berhenti di sebuah jalan sepi. Terlihat di dalam mobil Kim sedang memegang tangan Unji, dan ternyata mereka berdua sudah menjalin hubungan sejak lama tanpa sepengetahuan Seo-young. Melihat Unji sedang kesal karena mungkin dia tidak pernah merasakan kehangatan dengan Kim, akhirnya Kim langsung menyerobot Unji dan memberikan kehangatan di dalam mobil tersebut. Scene kemudian berpindah ke rumah Won-gi. Terlihat di sana Won-gi sedang digoda oleh Seo-young dan mungkin di sana juga mereka sedang melakukan pengenceritaan, gak tahu. Singkat cerita, Kim yang sudah kembali ke rumah Won-gi akhirnya kembali pergi dan dia berpamitan sekaligus berterima kasih kepada Won-gi. Mungkin karena selama ini dia sudah memberikan tempat untuk sekedar melakukan pengenceritaan. Jelas. Setelah itu mereka bertiga pun terlihat sedang makan santuy bersama. Di sana Unji terlihat sedikit curiga kepada Seo-young dan ayahnya. Kemudian Unji mengatakan tidak nafsu makan, lalu pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain terlihat Unji sedang mengendap-endap dan memasuki kamar Seo-young. Setelah membuka laptopnya Seo-young, dia melihat sebuah cerita yang diketik oleh Seo-young, di mana cerita itu mengisahkan tentang seorang gadis cantik yang menyukai ayah temannya sendiri. Unji yang sudah mengetahui itu kemudian turun dan melihat Seo-young sedang memijit ayahnya. Di sana dengan kesal Unji mengatakan ingin pergi keluar dan menyuruh ayahnya untuk tidak menunggunya. Di malam harinya terlihat Unji yang sedang mengintip kelakuan ayahnya ketika dia tidak ada di rumah. Karena ternyata Unji hanya beralasan untuk pergi keluar, padahal kenyataannya dia ingin menyelidiki ayahnya tersebut. Saat Unji mengendap-endap dan membuka pintu kamar ayahnya, betapa terkenceritnya dia melihat ayahnya sedang berkencerit dengan Seo-young. Sahabat setiaku, katalah padaku. Melihat hal tersebut, akhirnya Unji pun menarik rambut Seo-young. Lalu di sana Seo-young memberontak karena dia merasa Unji telah mengkhianati persahabatannya. Dan ternyata Seo-young telah mengetahui bahwa Unji dan Kim sudah berselingkuh. Seo-young yang terlihat kesal kemudian mencekik leher Unji. Melihat hal itu, Won-gi pun langsung memukul kepala Seo-young menggunakan sebuah vas bunga, yang mengakibatkan Seo-young langsung jatuh terkapar. Diketahui bahwa Seo-young sudah meninggal pada saat kejadian tersebut. Kemudian terlihat scene flashback ke masa lalu, memperlihatkan Seo-young sedang mengobrol santuy dengan Unji. Di sana Unji mengatakan bahwa dirinya sangat senang memiliki sahabat seperti Seo-young, karena mungkin wajah Seo-young sangat mirip dengan almarhum ibunya Unji. Tak hanya itu, Unji juga mengajak Seo-young untuk berjanji kalau mereka akan bersahabat selama-lama-lamanya. Dan tamat. 나도 안 잃어버릴까. 약속.